Welcome back to Andre Mulya Vlog. Sudah lama banget, ada 9 bulan ya gue nggak ngevlog. Tapi gue lebih ke TikTok kemarin. Dan di TikTok gue udah ngobrolin itu. Tapi nanti di YouTube gue bakalan eksklusif lagi buat untuk jelasin tentang Villano. Habis itu juga sama siapa namanya, Vario. Apa aja udah kepasang. Itu dari stuck dari gua apa namanya, minim-minimnya dia, tapi gue udah modif dari lah, lengkap lah pokoknya lah. Tapi sekarang gue mau ngobrolin sama si PC gue, apa aja udah kepasang, apa aja udah keganti tuh. Sebenarnya banyak yang sudah keganti. Habis itu hari ini fokusnya kita mau ganti disc brake. Kenapa gue harus ganti disc brake? Dan kemarin ada permasalahan sedikit di disc brake. Oke, sebenarnya gue mau ganti part Thailand. Ini dia. Tuh, mufak semua. Lengkap. Tuh, mufak semua. Ini piringan diimport dari CV Gandewa Trisna Nirwana Semarang. Tuh. Ini semua Thailand import. Ya. Ini yang spesial juga nih buat gua. Ini yang gue pengen banget. Ini gue cari ukurannya itu adalah 220, dan sedangkan di marketplace itu nggak ada. Tiba-tiba berapa minggu yang lalu tiba-tiba ada gitu loh, 220 yang berfloating. Gue nggak ngerti ya floatingnya ini semi apa enggak, mungkin teman-teman yang tahu. Tapi ditulisannya sih deskripsinya floating ya. Oke, kayak gini. Dapatnya itu floating tuh. Nah, ini floating. Jadi floatingan ya. Tuh, kalau teman-teman lihat kayak begini udah floating nih. Nah, nanti gua tunjukin ya tidak berfloating dan sok-sokan berfloating dan hasilnya jelek. Ini yang berfloating. Tuh, mufak asli tuh. Tuh. Ya, mufak brake Thailand. Nah, karena gua kan unsurnya ke Thailand ya. Jadi style Thailand. Dan nanti gue juga jelasin ring berapa gue pakai, ya kan. Mumpung hari ini agak gak hujan, karena berapa bulan ini, minggu sih, minggu ini udah hujan terus. Dan gue dapet apa nih, stiker, kayak stiker dah. Ya, stiker nih, stiker mufak nih. Oke. Ini kita singkirin. Nanti kita bawa ke bengkel. Gue mau coba ke bengkel yang kemarin benerin pengereman gua. Dia cool banget, gua akan kasih tahu di daerah Tabanan. Karena daerah Tabanan ini rata-rata jarang mau ngambil ngurusi motor Honda ya. Karena dibilangnya Honda itu ribet ngepas-lepasnya gitu. Jadi ya udah, agak rada susah sih nyari bengkel yang mau bongkar-bongkar untuk motor Honda. Habis itu nanti gue jelasin. Kemarin ada permasalahan juga di bagian pengereman. Nih bagian ini, bagian dalam sealnya. Sebenarnya gue udah bikin video, cuman sama si TikTok dibilangnya gue nggak boleh jongkok. Aneh kan? Aneh. Nah, nih nanti gue akan jelasin gue kayak ngapain aja masalah di dalamnya. Jadi loss parah gitulah pokoknya. Tapi ini udah gua ganti, udah oke lah. Habis itu bracketnya. Habis itu sebenarnya bagian itu juga udah gua ada trouble kemarin di bagian radiator, tapi udah oke. Habis itu apalagi ya? Oh ya, masalah ini. Kemarin gua beli di Loakan, ada orang Loakan yang ngejualin sisa satu, tapi gua agak kesono, tapi gua suruh cari dia sama bagian bawah itu. Nah, itu juga akhirnya gue cat sendiri. Gue catnya pakai apa, gue akan jelasin juga. Oke,
Kalau kayak gitu, gue mau berangkat dulu ke bengkel, nanti sampai bengkel, gue jelasin lagi. Oke, bye-bye. Oke, udah sampai di bengkel dan kita bakalan ganti. Tuh dia, apa namanya, piringannya. Nah, ini sekarang lagi dibongkar-bongkar aja. Bentar. Set, 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 set. Nah, ini yang floating nggak floating namanya. Nggak ada floatingnya sama sekali. Sama mau minta tolong nanti bagian yang baut sini, ini kemarin kena gasruk loh. Bagian natap sama bannya lagi. Coba agak naikin lagi dikit. Aku sih udah naikin ya, cuman kurang rasanya. Kemarin gasruk sih, parah bro. Nah, kemarin itu sama tim sini sudah diganti recoil bagian ini nih. Kemarin tuh jebol bautnya. Nah, ini udah diganti nih, pakai baut bangunan. Baut bangunan dulu deh. Belum bisa ganti titanium. Mahal. Dan bodohnya aku nggak isi suara pada saat gua di sini. Jadi mikrofon yang biasa gua pakai, gua lupa pencet. Pokoknya di sini gua ngobrolin tentang thread locker, yaitu sejenis seperti cairan yang buat untuk penguncian di baut. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya terjadi baut lepas di jalan, itu bukan masalah kurang kenceng, tapi kalian belum kasih yang namanya thread locker buat di bagian bautnya. Nah, di sini gue isi di bagian baut disc brake-nya, karena penting banget supaya nggak jadi lepas di jalan. Dan di sini juga baut-baut di bagian bracket caliper dan beberapa yang di bagian belakang gue juga isi. Di situ sih pentingnya supaya aman di jalan. Nah, di sini gue baru kaget ada bagian yang sudah hancur di bagian tromolnya. Itu bagian belakang sih. Selama ini gue pakai gak kerasa. Ternyata baru kemarin kita copot, itu rasanya kekencengan bautnya dan akhirnya pecah bagian. Ya, bagian sebenarnya nggak penting sih. Nggak penting sebenarnya. Dia hanya pembatasnya aja untuk bagian asnya. Tapi syukurnya masih aman, kita bisa pakai di jalan lagi. Nah, ini dia penampakannya setelah kita ganti disc brake belakangnya. Terasa lebih rapi dan lebih cakep aja ya, karena ada bagian gerigi-geriginya gitu. Lebih keren aja setelah diganti dan langsung dipadukan dengan baut krum-krum, ya bukan krum sih, stainless ya. Stainlessnya juga jadi lebih cakep sih. Ya syukurlah, dan tidak membuat jadi mepet di bagian kalipernya juga. Masih oke lah. MTC Beats. Oke, sampai di situ dulu hari ini pemasangan di bagian disc brake. Selanjutnya kita bakalan ngobrolin keseluruhan permodifan dari si PC ini juga. Habis itu kita bakalan ngobrolin juga vario, lanjut dengan Vilano 2 juga. Oke, sampai di sini dulu kalau gitu video gua hari ini. Jangan lupa makan karena modif butuh asupan. Safe riding and goodbye.